Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali hari ini saya Ziva Zahrianis kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam program Sumatera Utara hari ini siang, edisi Jumat 24 November 2023. Sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Jadi informasi pertama pemirsa, belasan tersangka pelaku pencurian dengan tindak kekerasan yang kerap beraksi di Kabupaten Tapanuli Tengah berhasil dibekuk tim Reskrim Polres Tapanuli Tengah dari lokasi berbeda. Selain belasan pelaku yang berhasil diciduk petugas beserta barang bukti hasil kejahatan seperti sepeda motor, uang tunai 65 juta lebih, dan barang berharga lainnya. Petugas juga mengamankan 7 orang, 3 diantaranya wanita yang bertindak sebagai penada hasil kejahatan dari para pelaku. Kapolres Tapanuli Tengah AKBP Basa Mden Banjarnaho menjelaskan para pelaku kejahatan yang dibekuk tim Reskrim Polres Tapanuli Tengah tersebut merupakan hasil dari Operasi Sikat Toba 2023 yang dijalankan Polres Tapanuli Tengah selama 20 hari. Bahkan dari sebagian pelaku yang dibekuk tercatat pernah menjalani hukuman dalam kasus yang sama. Untuk pasal yang dipersangkakan kepada belasan pelaku pencurian dengan tindak kekerasan, yakni pasal 363 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara. Sementara bagi para penadah dalam kasus ini dikenakan pasal 480 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tindak kriminal yang mereka lakukan, belasan pelaku curas dan curat ini jebloskan ke dalam sel Mapolres Tapanuli Tengah. Dari Kabupaten Tapanuli Tengah kita ke Samosir, pemirsa. Warga korban banjir bandang di Samosir membentangkan spanduk sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap PT TPL di Taman Sitolukai Horba, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. Kekecewaan mereka disebabkan beberapa minggu lalu banjir bandang dan longsor menimpa sejumlah desa di Kenegrian Sihotang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir yang mengakibatkan sejumlah rumah serta lahan pertanian milik warga menjadi rusak tertimbun lumpur, bahkan menelan korban jiwa. Salah seorang warga Kenegrian Sihotang Parsaen Hotang mengatakan, menurut informasi yang dihimpun dari warga, banjir bandang tersebut diakibatkan ulah dari aktivitas PT TPL di kawasan tersebut. Banjir dan longsor disebabkan minimnya resapan air di atas perbukitan atau hutan di daerah Kenegrian Sihotang. Parsaen menambahkan sebelumnya masyarakat telah mengapresiasi DPRD Samosir yang telah mengembalikan hutan Sitongi-Tongi seluas 1.050 hektar dari hutan produksi TPL menjadi hutan lindung pada tahun 2012 silam. Namun hingga saat ini hutan tersebut masih tetap menjadi hutan produksi PT TPL. Masyarakat berharap kepada pemerintah agar dapat menghentikan seluruh aktivitas PT TPL yang ada di kawasan hutan Sitongi-Tongi. Kami sebagai masyarakat yang pernah menyatakan dan mengapresiasi DPRD Kabupaten Samosir tahun 2012 telah mengembalikan hutan Sitongi-Tongi seluas 1.050 hektar dari hutan produksi oleh TPL menjadi hutan lindung. Dan ternyata hutan tersebut saat ini masih tetap menjadi hutan produksi oleh TPL. Dan kami masyarakat Kenegrian Sihotang meminta supaya pemerintah dan juga pihak-pihak terkait dapat menutup aktivitas TPL yang ada di hutan Sitongi-Tongi. Kita ke informasi lainnya pemirsa, tim SAR akhirnya menemukan jenazah Syakila, bocah wanita warga Jalan Pembangunan Ujung Desa Kolam, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang yang dilaporkan hanyut setelah terpeleset ke sungai pada Selasa lalu. Ya, dan di informasi lainnya pemirsa, biasanya harga kebutuhan pokok naik saat menjelang masuknya hari besar. Namun kali ini harga kebutuhan pokok tersebut justru naik di hari biasa.
Harga kebutuhan pokok masih terus mengalami kenaikan, diantaranya adalah cabai merah. Hal ini disebabkan minimnya pasokan cabai merah baik dari Kabupaten Tanah Karo maupun Aceh. Seperti halnya di Pasar Tradisional Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, harga cabai merah tembus di kisaran Rp80.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai merah ini sudah dialami sejak 2 bulan terakhir yang diakibatkan tidak adanya pasokan dari daerah lain. Biasanya harga cabai merah hanya dijual dengan harga Rp40.000 per kilogram. Namun kini harga Rp80.000 per kilogram. Naiknya harga cabai merah ini mengakibatkan pasar tradisional Tanjung Pura sepi dari pembeli. Salah seorang pembeli, Nur Asiah, mengatakan sangat sulit dengan kenaikan harga cabai merah ini karena para ibu rumah tangga terpaksa mencampur cabai merah dengan cabai rawit untuk kebutuhan sehari-hari. Semuanya yang tadinya harus makan cabai, tak makan cabai lah jadinya. Paling cari cabai yang bisa, mungkin cabai hijau gantinya yang lebih agak murah gitu kan. Iya, tolonglah dikondisikan kembali supaya rakyat tidak mengeluh. Kan kasihan rakyat, ibu ini kan rakyat juga, jadi kan yang lain-lain juga kasihan kan dengan harga yang terus melonjak begini. Bagaimana ibu-ibu mengatasi? Warga berharap agar pemerintah bisa mengatasi harga kebutuhan pokok yang tidak stabil dan kembali normal karena sangat berdampak untuk kebutuhan sehari-hari. Ditambah lagi dengan tuntutan ekonomi yang semakin sulit. Ya pemirsa, tim SAR akhirnya menemukan jenazah Syakila, bocah wanita warga Jalan Pembangunan Ujung Desa Kolam, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, yang dilaporkan hanyut setelah terpleset ke sungai pada Selasa lalu. Kepala Pelaksana BPBD Deli Serdang Amos F. Karo menjelaskan sebelum dilaporkan hanyut, Syakila bersama teman-temannya merayakan hari ulang tahunnya di pinggir sungai Kampung Kolam, Desa Kolam. Namun naas saat korban sedang mencuci kaki di pinggiran sungai, korban terpeleset dan hilang terbawa arus. Teman-teman korban yang mengetahui kejadian tersebut langsung melaporkannya ke warga sekitar. Warga yang mendapat laporan seketika berupaya melakukan pertolongan dengan menyisir aliran sungai, kemudian melaporkan ke petugas SAR. Pencarian dan pertolongan rescuer terampil Rory Ginting mengatakan setelah dilaporkan hilang, kemudian tim SAR melakukan penyisiran. Pencarian terhadap korban dengan melibatkan berbagai unsur dari BPBD Deli Serdang, PMI Deli Serdang, Damkar, RBBS, Medan Rescue, dan komunitas Gerakan Peduli Sungai, serta masyarakat setempat. Pencarian terhadap korban dilakukan sejak korban dinyatakan hilang dan tenggelam pada Selasa lalu dengan metode penyisiran di sepanjang aliran sungai menggunakan perahu LCR. Tim SAR gabungan juga mengerahkan berbagai peralatan seperti alat pendeteksi sonar bawah air atau Aqua Ice, underwater searching device, serta dengan cara scouting darat di sepanjang bibir sungai. Setelah menggunakan berbagai metode pencarian, pada hari ketiga pencarian, tim berhasil menemukan korban pada pukul 12.05 waktu Indonesia Barat dalam keadaan meninggal dunia. Kami telah berusaha keras untuk mencari korban atas nama Syakila berumur 12 tahun. Pada hari ini tanggal 23 hari Kamis, tepatnya pukul 12.21 WIB, kami berhasil menemukan korban dengan keadaan meninggal dunia. Terima kasih buat SAR gabungan, Opsar, pencarian adik kami Syakila telah ditutup. Jenazah dievakuasi tim SAR dan mengantarkan dan juga menyerahkan kepada pihak keluarga. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, menjelang Natal dan Tahun Baru serta di musim hujan. Harga cabai mengalami kenaikan seperti di Pasar Regional Pasar Lama Panyabungan, harga cabai mencapai Rp90.000 per kilogram. Sudah sebulan terakhir ini, aktivitas masyarakat di Pasar Regional Pasar Lama Panyabungan terlihat sepi sejak naiknya sejumlah harga kebutuhan pokok seperti harga cabai merah naik mencapai Rp90.000 per kilogram dari sebelumnya Rp40.000. Sedangkan harga bawang merah dari Rp20.000 naik menjadi Rp28.000 per kilogram.
Naiknya harga kebutuhan pokok ini sejak sebulan terakhir menyebabkan aktivitas jual beli di pasar jauh berkurang dari sebelumnya. Sepinya aktivitas di pasar ini membuat para pedagang dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli harus mengurangi stok kebutuhan mereka. Naiknya harga kebutuhan pokok ini dampak dari musim hujan dan menjelang Natal dan Tahun Baru. Berapa kilo biasanya Ibu beli cabai per hari itu? Sekitar 4 kilo. Nah, jadi karena mahal ini, jadi berapa dibelinya Bu? Ya 1 on. 1 on sekarang? 1 on 7.000. Kurang nggak itu ya Teh? Hah? Kurang nggak itu kalau beli 1 on? Cukup-cukupin aja lah karena mahal duit nggak ada. Moneter sekarang susah ekonomi. Diprediksi harga kebutuhan pokok ini akan terus naik hingga tahun 2024. Kita ke Kota Sibolga, pemirsa. Wakil Wali Kota Sibolga merasa kesal kepada pihak rekanan proyek di Rumah Sakit Umum Kota Sibolga yang kurang maksimal menuntaskan proyek tersebut sehingga mengganggu kegiatan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Pengerjaan proyek di Rumah Sakit Umum Kota Sibolga telah berlangsung lama, namun hingga kini belum juga selesai sehingga mengganggu pelayanan kepada masyarakat Kota Sibolga. Sejumlah pengerjaan di beberapa areal penting di Rumah Sakit Umum Kota Sibolga seperti ruang ICU, ruang operasi, dan ruang pendaftaran pasien terlihat masih dalam tahap pengejaran. Belum lagi tumpukan material dari pembongkaran dibiarkan begitu saja. Tak hanya pihak keluarga, maksud kami rekanan, Wakil Wali Kota Sibolga Pantas Maruba Lumbang Stobing juga merasa kesal kepada pejabat membuat komitmen dan pengawas proyek di rumah sakit dari Dinas PUPR Pemkot Sibolga lantaran kurang pengawasan terhadap proyek yang didanai APBD Kota Sibolga sekitar 20 miliar rupiah lebih. Menurut Wakil Wali Kota Sibolga, pihak rekanan yang mengerjakan sejumlah proyek renovasi di Rumah Sakit Umum Kota Sibolga terkesan tidak memiliki perencanaan yang baik. Jadi kita memang tadi ada tekankan ke mereka bagaimana mengerjakan proyek karena ini kan ada pelayanan. Pelayanan ini juga harus kita melayani pasien. Nah, di satu sisi juga ada pembangunan, proses pembangunan. Jadi harapan kita di pihak rekanan juga bisa mengatur sehingga tidak ada keterlambatan pengerjaan proyek di rumah sakit ini. Dirut Rumah Sakit Umum Kota Sibolga mengaku sejak dilakukannya pengerjaan proyek tersebut, aktivitas pelayanan kesehatan menjadi terganggu. Padahal pihak rumah sakit telah berulang kali memperingatkan pihak rekanan agar segera mempercepat pengerjaan proyek tersebut. Diselesaikan gitu bangunan kita ini dan kemudian sebelum jatuh temponya rumah sakit ini sudah selesai semua pekerjaan. Pelayanan dia pasti terganggu lah, kan namanya orang namanya merehab tetap juga melakukan pelayanan di situ pasti tetap terganggu. Kita ke informasi pilihan rakyat, pemirsa. Menjelang pemilu serentak pada 2024, media cetak dan elektronik harus profesional dan kompeten, bersikap netral dalam menjalankan profesi yang dijalankan dalam pemberitaan. Hal tersebut dikatakan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia PWI Sumatera Utara Varianda Putra Sinik di ruang kerjanya Jalan Adinegoro Medan kemarin. Varianda Putra Sinik mengatakan media memiliki fungsi dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat luas sehingga peran media sangat penting dan juga harus netral. Jangan sampai memihak dan menjatuhkan antara lawan politik satu dengan lainnya saat musim kampanye nanti. Dikatakan saat menyajikan berita, media utamanya jurnalis atau wartawan harus profesional menjalankan tugasnya. Diharapkan para jurnalis ataupun wartawan jangan ada pemberitaan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga dapat memicu munculnya konflik. Selain itu, sikap netral dalam pemberitaan pemilu harus sesuai kode etik jurnalistik bahwa wartawan bersikap independen dalam menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beretikat buruk terhadap kontestan politik nantinya. Sehingga dalam penyajian berita harus berimbang dan bermakna serta memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada pihak masing-masing.
Saya menghimbau kepada kawan-kawan wartawan, terutama anggota PWI, supaya menjaga netralitas, independen, jangan berpihak, menjadi wasit yang adil. Sampaikan informasi mulai dari proses pemilu sampai akhir pemilu. Jangan kita ada berpihak ke salah satu tim sukses maupun caleg. Kalau memang saudara mau ikut caleg silahkan, tapi harus sebagai pengurus harus mundur dan sebagai anggota PWI harus cuti. Ya, pasti ada sanksinya kalau saudara tidak mengikuti, kalau kawan-kawan wartawan anggota PWI tidak mengikuti aturan, ada sanksinya. Sanksi yang paling tegas adalah pencabutan kartu anggotanya. Sementara itu, Dewan Kehormatan PWI memutuskan kebijakan bagi para anggota PWI yang masih rangkap jabatan di kepengurusan dan anggotanya yang saat ini merangkap sebagai pegawai negeri sipil, PNS atau ASN harus mundur dari salah satu posisinya, yakni sebagai anggota PWI atau ASN. Demikian dikatakan Ketua PWI Sumatera Utara Varianda Putra Sinik dari hasil rapat Dewan Kehormatan pada bulan lalu di Jakarta. Dikatakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan dasar dan rumah tangga anggota PWI dilarang merangkap sebagai PNS atau ASN, TNI, dan Polri. Jika terdapat masih merangkap harus mundur dari keanggotaan PWI. Namun Varianda menambahkan aturan mundur dari keanggotaan ini tidak berlaku bagi anggota PWI yang berstatus PNS atau ASN di lembaga yang terkait dalam kegiatan jurnalistik seperti Kantor Berita Antara, LPP TVRI, dan juga LPP RRI. Aturan PWI yang terakhir revisi PDPRT makin lebih tegas bahwasanya ASN tidak boleh menjadi anggota PWI kecuali ASN TVRI, RRI, dan Kantor Berita Antara. Nah, di luar itu semua ASN harus mundur dari anggota PWI. Ya, itu menjadi keputusan dari PDPRT. Berarti supaya tidak terjadi berlaga kepentingan. Kan gitu. Bisa jadi kalau ASN kan udah pasti pemerintah. Kalau ini kan dia harus netral dan independen, tidak berpihak kan gitu. Di informasi lainnya, pemirsa, KPUD Serdang Pedagang melakukan sosialisasi kepada partai politik tentang pembukaan rekening khusus dana kampanye partai atau RKDK yang bertujuan agar lembaga keuangan dapat memantau aliran dana kampanye partai. KPU RI mewajibkan partai politik peserta pemilu untuk membuka rekening khusus dana kampanye baik itu di DPP provinsi maupun di kabupaten kota yang bertujuan untuk lembaga keuangan negara dapat memantau aliran dana kampanye yang masuk melalui RKDK. Kewajiban peserta pemilu untuk menerapkan penanaman RKDK menggunakan kode agar memudahkan pemangku kepentingan melakukan identifikasi transaksi penerimaan dan pengeluaran untuk keperluan kampanye. Ketua KPUD Sergai, Agus Limatondang, mengatakan KPUD Sergai mengundang seluruh parpol yang ada di Sergai pada 28 November yang akan memasuki masa kampanye, sehingga sosialisasi RKDP ini harus dilakukan ke partai politik. Seluruh kegiatan biaya masa kampanye yang dikeluarkan parpol harus dituangkan dalam laporan RKDP, baik itu pemasukan dana kampanye dan pengeluaran dana kampanye yang dibutuhkan selama proses pembiayaan kampanye berlangsung. Di samping itu juga KPUD menyampaikan kepada parpol untuk menyiapkan akuntan publik yang bertujuan untuk mengaudit dana kampanye tersebut sehingga penggunaan dana tersebut dapat real dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan partai politik pada hari ini berkaitan dengan sosialisasi pertama terkait tentang pendanaan kampanye dan tentang penguatan penggunaan sistem aplikasi SIKADK. Partai politik pertama kewajibannya adalah harus melaporkan dana kampanye yang akan mereka pergunakan pada setiap tahapan kampanye nanti.
Ya pemirsa, pemerintah Kota Medan mendorong setiap kelurahan untuk menjadi kelurahan ramah perempuan dan peduli anak. Tentu hal ini harus sinergi, terintegrasi dan terkolaborasi dengan program lainnya yang kaitannya dengan perempuan dan anak. Selama ini dalam menyelesaikan persoalan terkait perempuan dan anak, setiap instansi bergerak secara sendiri-sendiri sehingga tidak terintegrasi dan terkolaborasi. Berbagai permasalahan perempuan dan anak-anak yang terjadi saat ini, yakni masalah stunting, kekerasan anak, pekerja anak, dan perkawinan anak. Terkait perempuan, misalnya permasalahan kekerasan serta mendorong pemberdayaan perempuan melalui kewirausahaan perempuan. Begitu juga terkait masalah kesehatan, yakni kematian ibu dan bayi. Tahun 2023, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendorong agar program Desa Kelurahan Ramah Perempuan dan Anak dapat diimplementasikan dengan multi pihak di tingkat lokal. Yayasan PKPA sebagai organisasi yang memiliki concern terhadap perlindungan anak secara inklusi telah melakukan berbagai upaya. Saat ini sebanyak 3 kelurahan yang didampingi PKPA dalam merealisasikan program KRPPA di Kota Medan, di antaranya Kelurahan Kuala Bekala, Kelurahan Seagul, dan Kelurahan Kampung Lalang, agar menjadi kelurahan yang ramah perempuan dan peduli anak. Harapannya dengan dilaksanakan launching Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak ini, Kelurahan Seagul terjadinya angka penurunan dalam kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan tidak terjadinya perkawinan anak, dan pemberdayaan perempuan di Kelurahan Seagul ini meningkat dalam kewirausahaan berbasis gender tersebut. Dengan dilaunchingnya Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak ini ke depan, suara anak dan perempuan dapat didengar sehingga tidak ada lagi tindakan kekerasan, termasuk dalam menjaga kesehatan ibu dan anak. Dan lewat MOU tentang kerjasama dalam perlindungan perempuan dan anak ini, memperkuat sinergi pemerintah dalam hal perlindungan perempuan dan anak. Kegiatan yang dirangkai dengan Hari Anak Sedunia juga dimeriahkan dengan talk show dan berbagai perlombaan, seperti mewarnai, bernyanyi, serta dialog dengan pemerintah setempat. Harapannya tentu kegiatan ini bisa berkelanjutan dan bisa menjadi berkembang, dan kita berharap masyarakat bisa terus mendukung dan ikut berpartisipasi bersama-sama sesuai dengan moto pemerintah Kota Medan, kolaborasi dan berkah, yang bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang ada di wilayah. Pemirsa, pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga menggelar pengajian rutin yang diikuti seluruh pengurus PKK di Sumatera Utara. Dalam pengajian itu mengambil tema Siapa Saya, yang juga mengartikan kehebatan wanita dalam kemajuan negara menurut Islam. Bertempat di gedung PKK Jalan Teguh Ciditiro, pemerintah Sumatera Utara melalui Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga menggelar pengajian rutin yang diikuti seluruh pengurus PKK di Sumatera Utara pada Kamis siang. Pengajian yang rutin setiap bulannya ini diikuti seluruh puluhan pengurus PKK dari berbagai kabupaten kota. Dalam pengajian kali ini mengambil tema Siapa Saya, yang juga mengartikan kehebatan wanita dalam kemajuan negara menurut Islam. Kegiatan pengajian ini dipimpin penceramah Sariman Al-Faruq. Dalam kajiannya, ia menyebutkan bahwa peran wanita dalam kemajuan suatu negara menurut agama Islam sangatlah besar. Bahkan jika negara memberdayakan wanita dengan baik, kedepannya negara tersebut pasti akan tentram dan damai. Wanita itu berperilaku baik, maka negara itu akan menjadi baik. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita, meridhoi keluarga-keluarga kita, dan dengan kekuatan, kehebatan para wanita, maka keluarga-keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan generasi-generasi muda kita, generasi yang kuat dan tangguh karena terus dibina, didampingi oleh ibu-ibu yang salehah. Ya pemirsa, informasi yang baru saja Anda saksikan menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Mewakili seluruh kabar kerja yang bertugas, saya Azifa Zahrianis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.